Sesaat lagi Anda akan menyimak dialog eksklusif. Dibahas tuntas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Hanya di Akjaya TV, aktual menginspirasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Roni Kasinin di Akjaya Televisi. Dan hari ini kita bersama narasumber secara eksklusif. Kami bersama Bapak Edi Sahrul. Beliau adalah Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dan di mana hari ini kita membahas tentang Hari Pers Nasional berkaitan pers bebas demokrasi bermartabat. Namun kita akan sapa beliau. Selamat sore, Abang. Selamat sore, Pak. Baik. Berkaitan tema saat hari ini membahas tentang Hari Pers Nasional, pers bebas demokrasi dan bermartabat. Nah, peran dari media siber sendiri, Abang sebagai Ketua di wilayah Kalimantan Barat, seperti apa sih perannya, Bang? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Edi Suhairul. Kebetulan saya sebagai Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Kalimantan Barat. Di mana JMSI atau Jaringan Media Cyber seluruh Indonesia di Kalimantan Barat ini adalah wadah berkumpulnya perusahaan-perusahaan khususnya di media cyber atau online. Untuk di Kalimantan Barat sendiri, anggota kita ada 21 perusahaan media yang semuanya tergabung di JMSI. Nah, cyber atau media online ini memang saat ini sangat subur tumbuh di Indonesia ini, termasuk di Kalimantan Barat. Oleh karena itu untuk menjadi wadah teman-teman mengolah media itu, maka kita bergabung di JMSI ini. Nah, sesuai dengan tema Hari Pers Nasional tahun ini, yang temanya adalah Pers Merdeka dan Demokrasi Bermartabat, karena menjelang tahun-tahun politik ya, tentu peran media sebagai pilar keempat, kalau tidak salah saya, pilar keempat dari demokrasi yang saudara jurnalis, maka ini sangat penting. Nah, itu mungkin, Bang. Jadi peran kita sebagai anggota JMSI sesuai dengan tema tadi, maka kita akan membuat atau mengajak atau mendorong untuk pers itu merdeka. Ya. Kemudian juga kita mendorong demokrasi ini bermartabat. Seperti itu. Lantas bagaimana tentang pengawasan pihak JNS sendiri terhadap media-media yang ada di Kalimantan Barat sendiri? Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah juga melakukan satu gerakan atau langkah menuju ke situ, menuju ke demokrasi bermartabat. Caranya apa? Caranya kita mendorong anggota-anggota kita di JMS itu untuk mengawal, memberitakan hal-hal yang baik artinya sesuai dengan narasumbernya, kemudian informasinya itu tujuannya untuk mengawal demokrasi ini menuju tadi yang bermartabat, artinya menghindari berita-berita yang bis atau informasi yang salah. Nah, kita sebagai jurnalis, sebagai wartawan memberitakan tentu harus yang memberikan edukasi kepada masyarakat, baik informasi umum, apalagi informasi tentang politik atau demokrasi kita saat ini. Baik, dalam penyaringan yang Anda lakukan sebagai ketua, lantas seperti apa memberikan pemahaman kepada kawan-kawan media maupun kawan-kawan pers yang sudah dijaring oleh pihak sendiri? JMSI berdiri ini kan memang dalam rangka upaya mewadahi perusahaan-perusahaan cyber, perusahaan-perusahaan media online agar dalam pelaksanaan penyajian berita itu sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik, kemudian
menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Artinya dipercaya itu sumbernya benar dari mana. Nah, jika ada berita-berita dari anggota kita yang tidak benar atau sumbernya mungkin ternyata ini berita hoax, maka kita akan memberikan teguran secara lisan tentunya awal kepada perusahaan-perusahaan di mana wartawan itu bernaung. Sehingga memang di JMS ini salah satu persyaratan media yang bergabung adalah media-media yang mempunyai perusahaan khusus di bidang pers atau perusahaan media. Ya. Lantas berkaitan tentang pemberitaan yang dilakukan media sendiri, ada nggak sedikit yang pernah menjadi persoalan di jaringan sosial media siber sendiri, Bang? Perlu kita ketahui bahwa memang sebenarnya untuk menjadi wartawan itu dibilang mudah juga tidak mudah, dibilang sulit juga tidak sulit, tetapi memang harus mempunyai kompetensi. Seperti halnya ketika kita mengendarai kendaraan sepeda motor misalnya, kita mesti punya surat izin mengemudi SIM-C. Nah, sebenarnya di jurnalis juga seperti itu, kita mesti mempunyai, wartawan kita mesti mempunyai sertifikasi jurnalis. Nah, itu yang salah satu menjadi tugas kita dari JMSI untuk mendorong semua perusahaan media, terutama khususnya yang bergabung di JMSI itu untuk membekali wartawannya dengan sertifikasi. Gunanya apa? Gunanya itu ketika mereka sudah bersertifikasi, maka akan bisa, paling tidak mereka sudah mempunyai dasar-dasar penyajian berita yang baik dan benar. Nah, ada tanggung jawab di situ ketika ada berita yang mungkin dianggap tidak benar atau mungkin bahasa sekarang itu disinformasi atau hoax. Nah, itu maka ada fungsi kita pengawasannya kepada perusahaan-perusahaan yang di bawah jaringan kita. Mungkin. Baik, Bang. Saat ini kita akan menghadapi dalam sedikit hangatnya suasana pemilihan baik kepala daerah, legislatif, suasana politik di wilayah Kalimantan Barat. Nah, bagaimana Anda yang sudah menjaring kawan-kawan media dan perusahaan pers yang sudah tergabung dalam JMSI ini, apakah sudah dilihat dari persiapannya seperti apa sih dalam mengadakan itu? Salah satu langkah kita sesuai dengan tema yang pada HPN ini kan demokrasi bermartabat. Sebenarnya kita sudah melakukan satu langkah. Di pusat itu JMSI sudah melakukan MOU dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPRI. Dalam judul MOU-nya adalah sosialisasi pemilu yang demokrasi tadi. Nah, apa fungsi dan tugas kita? Tentu sebagai jurnalis atau media cyber, tugas kita adalah menyampaikan informasi yang baik dan benar, mengawasi proses dari mulai tahapan awal hingga tahapan akhir pemilu itu, baik pilkada, kepala daerah ataupun nanti legislatif, bahkan pemilihan presiden ya. Karena salah satu disebutkan bahwa pilar keempat itu adalah jurnalis. Karena itu salah satu tugas dan fungsi kita. Nah, JMSI sudah lakukan itu. Untuk di Kalbar sendiri, beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan, kalau di pusat MOU, nah tindak lanjut ke daerah di provinsi ini, di Kalimantan Barat, kita sudah lakukan juga PKS, perjanjian kerjasama, yang tujuannya sama, bagaimana jurnalis itu mengawal, memberikan informasi, sosialisasi tentang mulai dari tahapan, proses, dan nanti pelaksanaan pemilu. Nah, ini masyarakat tentu perlu edukasi, perlu pemberitahuan, informasi yang benar, sumber yang jelas tentang pemilu. Karena memang rawan sekali pemilu ini, nanti pasti sudah kita pastikan bahwa akan muncul sekali mungkin informasi-informasi yang salah atau disinformasi yang mungkin beredar. Nah, salah satu tugas dari kita jurnalis yaitu kita memberi edukasi bagi masyarakat ini yang benar, sumbernya ini. Oleh karena itu yang kita lakukan dengan KPU, kita lakukan supaya ketika permasalahan di masyarakat
ada, kita mencari apa sebenarnya permasalahannya, siapa yang harus memberi jawaban itu, tentu pelaksanaan. Apa itu pelaksanaan KPU? Nah itu, maka kita buat perjanjian kerjasama. Itu yang sudah kita lakukan. Baik, sosialisasi ini yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bersama pihak JMS ini, dan Anda sudah menjaring media Anda. Nah, bagaimana dalam pelaksanaan pemilu ke depan nanti, peran media seperti apa? Yang jelas sesuai dengan bunyi dari MOU dan perjanjian kerjasama kita adalah kita mensosialisasikan atau memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Ini loh tahapan pemilu, sehingga ketika ada informasi yang salah, maka fungsi kita adalah memberikan informasi. Apa itu? Dengan kita memberi informasi dengan sumber yang jelas tadi ke media-media yang di bawah naungan kita. Dan harapan kami bukan hanya media-media yang di bawah jaringan JMSI saja. Pada MOU dan PKS itu pekerjaan kerjasama, kami juga mengajak teman-teman penggiat media sosial. Nah itu salah satu, karena kalau jurnalis itu ada wadah medianya. Nah kalau media sosial atau yang lain itu kan mereka tidak punya perusahaan, sehingga tetapi edukasi untuk memberikan informasi tentang pemilu, tentang demokrasi bermartabat ini memang menjadi tugas kita bersama. Nah itu kita ajak semua. Jadi tidak hanya dari pihak JMSI saja, tapi kita juga mengajak semua elemen yang mungkin nantinya akan secara aktif maupun tidak aktif di sosialisasi pemilu ini. Baik, nah ini sudah dilakukan oleh kerjasama dengan KPU berkaitan tentang sosialisasi dan tahapan pemilu dan akan datang. Nah, tentunya dalam hal ini keterlibatan media sangat diperlukan. Namun bahkan yang kita khawatirkan media terlibat dalam politik praktis dalam hal ini. Bagaimana Pak? Nah sebenarnya kalau wartawan itu kan tidak boleh ya ke politik praktis memang. Tetapi karena kita juga punya hak yang sama, tentu juga dibolehkan. Tetapi memang ada koridor aturan-aturan yang membatasi itu semua. Demokrasi saat ini lebih terbuka. Bahkan harapan kita juga ada jurnalis-jurnalis yang ke dunia politik. Tetapi ketika pada posisi sebagai pemberita atau penyaji berita, tentu kita harus meletakkan itu pada posisi yang benar sesuai dengan komitmen kita tadi JMSI bahwa atau HPN hari ini yang mengatakan atau bertemakan demokrasi bermartabat. Tentu kita harus berdiri pada posisi itu, demokrasi bermartabat. Boleh saja kita berpolitik praktis, tetapi tentu harus berkoridor atau berdasar pada demokrasi bermartabat. Jaringan Media Cyber Indonesia wilayah Kalimantan Barat. Nah, ketika aturan yang sudah diberikan dan pemahaman yang sudah diberikan oleh jaringan media cyber kepada yang sudah dijaring media yang ada di Kalimantan Barat, ada nggak sanksi Bang ketika media tersebut melakukan praktek politik itu sendiri? Ya kalau secara aturan kan sebenarnya semua sudah tertuang di Undang-Undang Pers ya. Sebenarnya sudah tertuang di situ semua. Hanya ketika mungkin masih ada saja anggota kita yang mungkin terjun ke situ dan melanggar kode etik, tentu langkah pertama yang kita lakukan adalah teguran. Kita akan lakukan teguran, tetapi kita lebih menegur kepada perusahaannya. Karena JMSI ini memang lebih ke perusahaan, sehingga langkah yang pertama akan dilakukan biasanya kita lakukan teguran kepada perusahaannya. Nah, tugas perusahaan itulah yang kemudian membina wartawan-wartawan yang berada di naungan perusahaan tersebut. Baik, Bang Edi, lebih tegas lagi Anda sebagai jaringan media cyber Indonesia Kalimantan Barat kepada perusahaan pers yang ada di Kalimantan Barat sendiri, penegasan apa terhadap dalam mempersiapkan menghadapi pemilu? Ya, kami sebagai ketua jaringan media cyber Indonesia tentu sesuai dengan tema Hari Pers Nasional kali ini bahwa pers merdeka, artinya pers itu bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik tanpa tekanan, tanpa intimidasi dari siapapun.
tetapi kita juga harus berada pada koridor bahwa tahun ini adalah tahun pemilu, sehingga kita harus melangkah kepada demokrasi yang bermartabat. Oleh karena itu harapan saya kepada seluruh anggota jaringan media cyber khususnya dan seluruh jurnalis yang ada di Kalimantan Barat ini, mari kita bersama-sama mewujudkan pers merdeka di Kalimantan Barat ini, dan kita song-song demokrasi bermartabat dengan menyajikan informasi tentang kepemilian yang baik dan benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapat edukasi yang baik dan semangat kita mewujudkan demokrasi bermartabat ini bisa terwujud. Anda sepakat dengan para media, media harus netral dan tidak berpihakan? Saya sangat setuju, karena memang itulah fungsi media ya, sebagai pilar keempat dari demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih Bang. Ya. Baik, Akcaya TV dan usai sudah rangkaian acara dialog eksklusif pada hari ini, kami bersama narasumber sudah memberikan sedikit edukasi kepada Anda, setidaknya dalam hal pelaksanaan pemilu kada ke depan dan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum wilayah Kalimantan Barat. Media harus mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pers sendiri. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak kami di Akcaya Televisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Akcaya Televisi. Demikian rangkaian acara dialog eksklusif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ikuti dialog selanjutnya.